Iya, baik. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Iya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:03, kita konsisten saja. Malam hari ini hanya mengupas tentang persiapan rencana tindak lanjut. Kita ada satu JP sebanyak 45 menit ke depan. Kita akan bersama-sama melakukan tatap maya. Ya, terima kasih kakak-kakak karena sudah sampai sejauh ini kita tetap semangat dan kuat untuk mengikuti sesi baik tatap maya maupun tatap muka sampai di akhir materi. Jadi kakak-kakak sedang bersiap-siap untuk mengerjakan proyeknya. Jadi dipersiapkan dari sekarang, ada rentan waktu nanti 1 minggu. Seperti aksi menyata kemarin, minta tolong kepada kakak-kakak supaya kiranya tidak late ya, sesuai dengan due date yang ada. Jadi diusahakan menguploadnya tepat waktu karena kakak-kakak punya waktu 1 minggu untuk persiapan, lalu kemudian eksekusinya dan mengupload di LMS. Nah, RTL ini yang nanti akan diunggah di PMM, nanti akan menjadi unggahan praktik baik ya, berbagi praktik baik, dan akan divalidasi oleh baik rekan sejawat kakak-kakak maupun rekan sesama guru dimanapun berada. Iya, baik, tidak perlu kita berpanjang-panjang kata lagi. Apakah suara saya jelas terdengar di sana? Jelas. Siap, Kak. Kak Juwir, apakah mendengar suara saya? Ya, ya. Iya, Kak Ridwan masuk. Kami selamat malam. Kedengaran suara saya ya? Error lagi laptopnya. Iya, itu adalah hal yang biasa ya, masalah teknis. Baik, seperti biasa kita sebelum memulai aktivitas kita yang akan berlangsung selama 45 menit ke depan, maka ada baiknya kita berserah di dalam doa agar semuanya dilancarkan, disehatkan, dan diberikan semangat. Ya, mari kita memulai kegiatan kita hari ini dengan menaikkan doa kita sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Selamat malam Kak Ridwan. Saya akan mulai share. Malam. Ya, oke, siap. Tetap semangat Kak Ridwan ya. Baru pulang dari topik. Baru pulang. Iya Kak. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah sampai sejauh ini, masih tetap bersemangat, masih tetap setia, masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti. Mohon kepada kakak-kakak untuk mengecek kembali LMS-nya ya, karena tadi sudah saya cek di LMS untuk refleksi modulnya baru 1 orang yang mengumpul, dan dikuatkan pemahaman yang materi tadi malam itu baru 3 orang yang mengumpul. Jadi kakak-kakak yang lain ditunggu ya. Oke, Kak Kristi masuk.
Malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lanjut. Dalam 45 menit ke depan kakak-kakak kita ada beberapa sesi yang akan kita lalui. Yang pertama saya akan menyapa salam dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, sembari menarik napas dari hidung, buang dari mulut. Kita menggunakan metode penerapan sosial emosional itu kalau ada hal-hal yang sekiranya masih menekan emosi dan sebagainya agar terlepas. Apalagi kakak-kakak sudah di akhir ini sepertinya banyak sekali tugas ya. Sudah saya cek tadi bahwa diingatkan kembali, dikuatkan pemahaman tentang komunitas belajar yang kita pelajari 2 malam kemarin berturut-turut. Ada tugas pertama yaitu dikuatkan pemahaman membuat kerangka RTL itu baru 3 orang yang mengumpul dan dilanjutkan dengan refleksi modul 3 merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, berlatih melakukan proses refleksi, model situasi, makna, aksi, membantu kita untuk semakin memahami alur berpikir kita sendiri dalam menganalisa suatu situasi ya. Kakak-kakak diminta untuk merefleksi modul 3 kemarin yang sudah kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Ya, silakan dicek LMS-nya. Sebenarnya due date-nya sudah berlalu, tapi meskipun demikian kakak-kakak tetap diharapkan untuk tetap mengumpulkan tugasnya ya. Itu ada 2 tugas. Yang satu yang kuatkan pemahaman baru 3 orang yang mengumpul, kerangka RTL itu, lalu refleksinya baru 1 orang yang mengumpul. Iya, itu informasinya ya Kak ya. Iya, doa bersama sudah kita lalui. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan future chat, klik raise hand bila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Lalu jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar, kemungkinan karena jaringan atau apa sajalah. Saya baru mengisi paket karena saya cek tadi ternyata paket saya sudah mau habis. Ya, itu salah satu kemungkinan terjadi gangguan teknis ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan kembali modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya, kakak-kakak diingatkan bahwa rencana tindak lanjut ini jangan mengatakan bahwa asal ada ya, bersikap seolah asal-asalan itu adalah suatu sikap yang tidak menunjukkan kita sebagai seorang guru yang berkompetensi ya. Jadi ada banyak proses yang sudah kita lalui, ada banyak ilmu yang sudah kita pelajari. Saya yakin bahwa sampai sejauh ini pasti ada banyak hal baru yang kakak sudah peroleh, kita semua juga sudah peroleh.
dari proses pembelajaran kita bersama-sama selama ini. Jadi saya mohon supaya tidak ada kalimat yang mengungkapkan bahwa asal ada. Tidak ada kata asal-asalan dalam hal ini ya. Apalagi ini nanti akan di-upload di LMS, bukan di PMM ya. Dimintai validasi dari rekan sejawat dan guru-guru yang lainnya. Ini diharapkan nanti diupload di PMM ya. Yang RTL dilanjutkan dengan video dokumentasinya. Ya, nanti akan kita pelajari di sesi ini. Agenda sesi kita hari ini adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL pengantar tugas RTL, dan penilaian serta lini masanya 20 menit. Lalu dialog atau diskusi atau hal-hal yang ingin kakak pertanyakan nanti ada di sesi terakhir itu sebanyak 7 menit. Mudah-mudahan kita efektif menggunakan waktu yang ada sebanyak 45 menit. Dan sekarang sudah ada di menit ke-10 ya, pertemuan tatap maya kita. Pendahuluannya persiapan belajar. Kakak-kakak langsung saya minta untuk berkomentar sampai sejauh ini setelah kita menghabiskan waktu 2 kali pertemuan tatap maya 3JP selama 2 kali kemarin itu mengupas banyak hal tentang komunitas belajar, lalu ada tugas membuat proyek dalam komunitas itu. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sejauh mana persiapan kakak-kakak jika itu diumpamakan levelnya dari angka 1 sampai angka 10. Kakak-kakak silahkan, saya akan sebutkan namanya satu persatu saja ya, supaya kita sama-sama mengetahui sejauh mana persiapan kita sampai sejauh ini, persiapan serta pemahamannya ya. Yang pertama mohon izin Kak Ridwan, dari 1 sampai 10 bagaimana kesiapan kakak untuk RTL ini. Silakan Kak Ridwan. Kak Ridwan mendengarkan saya? Dengar, selamat malam nih. Oh siap, selamat malam Kak. Sudah Ya. Sampai sejauh ini pemahaman kakak sudah sampai di poin berapa Kak? Saya sekarang nih mulai komunikasi dengan teman-teman supaya membantu saya kan RTL-nya itu rencana saya kan kemarin SEM permainan bola tangan modifikasi dengan gerakan asik dan berprestasi, judulnya itu kemarin tuh. Sama sekarang nih karena dua orang tanya. Oh siap. Sekolah karena kan mereka sekarang nih pengajar praktik. Oh, Guru penggerak. Dua-duanya di situ. Tempat kami itu kepala sekolah dengan kepala sekolah yang dulu. Saya konsultasi dengan mereka bagaimana caranya membantu saya nih. Nah, mereka kemarin tuh sudah kasih ancang-ancang setelah ulangan ini rencana itu yang langsung prakteknya SEM itu bagaimana SEM itu di lapangan yang kelas meeting sebutannya kalau itu sebetulnya yang per kelas itu. Oh iya. Rencana saya. Berarti kakak supaya due-date-nya tidak lewat Kak, bisa dari sekarang sudah kerangkanya dikerjakan ya Kak ya? Ya. Sudah saya rancang kerangkanya sudah.
Saya sudah rancang yang itu. Cuman Bisa masih belum di saya konsultasi dengan kepala sekolah. Karena kan kepala sekolah nih 1 minggu ini sibuk. Dia kan pengajar praktik di oh, ya. sekarang di Pulau Padang, di Jurubano dia sekarang nih Oke. kepala Itu sekolah. poin Dia plusnya selalu Kakak membantu. ya. Ada rekan atau apa atasan ya sebutannya begitu untuk bisa terbuka memberikan pencerahan atau pemahaman. Jadi Kak Ridwan kalau Ya, 1 sampai 10 ini kesiapan Kakak sudah ada di level mana nih Kak? kalau saya nih masih di level 5 nih kayaknya. Oke deh, semangat Kak Ridwan ya. Saya rancangkan latar belakang kemudian apa saya belum buka laptop nih lagi. Oke, siap Kak. Silakan dicek juga tugas-tugasnya yang ada di LMS ya Kak ya. Ya, Ini kan refleksi ini kan belum dikerjakan. Refleksi 3.1 di iya, apa ini? itu Belum. sudah due tadi malam sebenarnya Kak, tapi Ya, tetap ditunggu di aja. malam ini kan baru buka. Belum Iya, dikerjakan. iya Kak. Yang sudah nih siapa yang sudah nih? Siapa yang sudah itu rahasia saya Kak. 1 orang baru Ya. ya. Pasti ada orangnya di sini yang sudah mengupload. Jadi tolong yang lain yang belum, yang merasa belum, silakan diupload saja refleksinya. Saya lihat saya lihat rubriknya bagus sekali untuk memang benar-benar mengorek diri sendiri itu, merefleksikan diri sendiri itu tentang situasi, makna dan aksi, hambatan dan sebagainya, kekhawatiran dan semuanya. Artinya bisa curhat di situ, kendala apa dan sebagainya. Bisa dilihat di situ. Bagus untuk kakak-kakak bisa memahami, berkaca lagi ya Kak ya. Itu makna refleksi itu. Sekarang hari ini saya mengerjakan ini, nah setelah selesai mengerjakan itu atau menerima pemahaman ini lalu refleksi, itu artinya kita sedang berkaca, memahami memahami kondisi diri sendiri sampai tahap mana, saya ini seperti apa, saya ini sudah di mana begitu, apa yang saya belum ketahui dan bagaimana solusi atau tindak lanjut agar saya bisa begini dan lebih meningkatkan lagi kompetensinya karena PKG itu pengembangan kompetensi. Jadi kita harus memang benar-benar berkaca terus-menerus ya menuju raut wajah yang semakin sempurna itu dia. Ya, itu istilahnya. Terima kasih Kak Ridwan. Sekarang saya ke Kak Juwir. Kak Juwir. Ya, halo. Oke. Berapa? 2 menit Kak. Sampai sejauh ini tentang persiapan RTL-nya sudah sampai level mana? Kalau dari angka 1 sampai 10 Kakak di angka berapa Kak? Kesiapan RTL-nya. Belum ada persiapan, Bang. Lagi ancang-ancang. Oke, ya. Diusahakan ya Kak ya. 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 Terima kasih Kak Juwir. Ke Kak Melita. Sebentar, Kak. Dengar ya, Kak? Dengar, sangat merdu sekali. Kalau untuk kesiapannya kayaknya masih di level 5, Kak. Soalnya siap. tadi sudah ngobrol juga sama teman-teman juga. Kata mereka sih nunggu cek dulu. Nggak berani mereka. Soalnya kan ini nih kayak minggu-minggu mau menghadapi ulangan kayak gitu. Nah, jadi Iya sih, benturan begitu. Itu Tugas sih, di sekolah, tugas di LMS, tapi saya rasa kepala sekolah akan paham lah, karena memang ini sudah program kita jauh-jauh hari. Ya, tetap semangat kami. Iya.
Tapi sudah ada kerangka rancangannya kan? Sudah. Oke, temanya sudah siap kan? Sudah. Oke, siap. Terima kasih Kak Mei. Bagaimana dengan Kak Resti? Sampai saat ini sudah sejauh mana? Terima kasih. Kalau saya merasa kalau sampai mengatakan level, saya hanya mungkin di level 3, soalnya masih banyak yang ada yang belum mengerti dan ada kesiapannya sedikit, terus sambil persiapan juga menanya-nanya sama teman rencananya. Dan saya selalu koordinasi sama KLP, nanya sama KLP gimana sudah belum. Jadi masih tahap kurang terlalu karena mungkin masalahnya di item saya, karena laptop saya ini rusak, jadi kebanyakan tugas juga belum sempat dikerjakan. Oh ya, kendala mungkin, itu ya. Mungkin beberapa hari ini saya akan coba konsisten dengan tugas yang ada, dan saya mau bertanggung jawab dengan biarpun banyak kesibukan, karena saya juga panitia di ulangan, jadi sibuk juga dari minggu ini dan kami banyak kegiatan. Jadi mungkin dari hari Senin juga ada kegiatan juga lagi, kami ada upacara, jadi ada kegiatan itu. Jadi hari Selasa lah mungkin ada waktu. Iya Kak. Ini rentan waktu persiapannya 1 minggu nanti ya Kak ya. Jadi diusahakan diatur-atur saja waktunya ya, dengan kesibukan yang ada ya, kita tetap semangat dan kuat serta sabar untuk menghadapi, karena jika itu dikerjakan dan dilalui nanti juga akan berlalu ya. Terima kasih Kak Resti. Bagaimana dengan Kak Peti? Sampai sejauh mana dari angka 1 sampai 10 Kakak persiapannya sudah sampai tahap mana? Nggak tahu Kak, di level di mana lagi. Soalnya ini masih melihat-lihat di TikTok, di YouTube yang referensinya. Tapi sudah ada bayangan temanya kan Kak? Iya sudah. Oke, siap. Terima kasih Kak Peti. KLP bagaimana? Iya Kak, kalau saya ini Kak kadang-kadang kan terlambat mengirim tugas. Ya. Tapi kan saya kerjakan terus. Jujur kalau di masalah IT ini di laptop saya ini memang agak kurang. Terutama di Canva, biasanya saya tuh nulisnya di HP biasanya Kak, ngeditnya tuh. Kalau tugas. Kalau untuk ini mungkin saya di 3 lagi Kak lah. Tadi ada mulai tanya-tanya teman, kebetulan mereka tadi mau aja, ayo bilangku kalau kita kayak ini ada tugasku lagi. Tapi aku kok tadi itu kebetulannya nggak pakai baju olahraga. Oleh tadi kami latihan paduan suara gesan hari Senin, upacara PGRI. Jadi ada lomba menyanyi, judulnya Hipne Guru. Jadi rencananya mau hari Selasa kalau nggak salah kita pencoblosan. Ya. Hari Selasa Rabu, ya Kak? Ya. Oh Rabu. Mungkin habis itu Kak, ada tadi yang ditanya-tanya sama teman. Masih belum paham juga. Seperti yang kata Kak Petiana kan sambil melihat dulu. Karena kadang-kadang kan aku ini belajarnya melihat di YouTube, di TikTok juga. Nah, seperti itu Kak. Ya, disesuaikan dengan situasi unit kerja atau tempat tugas Kakak ya. Iya. Silakan cari referensinya banyak sebenarnya, dan juga silakan Kakak cek LMS, sudah ada tahapan-tahapannya yang sudah dibuat di LMS. Yang pertama
Ya. Yang pertama, kedua, ketiga apa latar belakang dulu, lalu kemudian judul dan sebagainya. Jadi Ini tidak kalau seperti ya. kalau nggak salah punya saya ini refleksi yang bagian aksi nyata belum, Kak. Belum saya edit di Canva itu. Belum saya Iya, kumpul. Nah, itu terpampang. Kakak-kakak yang lost dengan tugasnya itu terpampang di LMS kami di ya, rekap nilai ya. iya, Jadi iya, kakak-kakak meskipun lambat minta tolong karena ini di akhir ya mau tidak mau karena ini akhirnya kakak jadi numpuk ya. Tapi iya, ya itulah kita terlalu ekstrim kalau saya menyebutnya dipaksa oleh sistem. Tapi kita memang harus paham alur sistem ini begitu. Jadi tidak ada toleransi jika kita menunda atau menunda dan menunda begitu. Jadi maunya seadanya apa yang kita bisa, yang kita mampu ya kita kerjakan aja. Jadi iya. bagaimana nanti kita bisa tahu salahnya di mana kalau kita tidak melakukan ya. Itu ya. Ini untuk Kadang-kadang saya ini meloncat. Bisa yang ini ketinggalan ke satunya lagi. Mungkin Kakak bisa melihat itu meloncat, saya menjawab, melihat mengerjakan kan tugas. Iya, semuanya kelihatan di rekap nilai di situ. Jadi saya nanti pasti dicek oleh BGP. Jadi kelas saya, kelas pasil yang ini, pasil yang semua dicek pasti ya. Jadi kita sama-sama lah sama sistem ya. iya, Kita iya, mengenal dunia digital ini memang seru-seru asik dan ya asik lah ya begitu iya. ya. Jadi Kadang-kadang saya ini seharian Kak duduk ya HP ini khusus satu yang melihat di YouTube, di TikTok, satunya itu ya di Canva. Jadi saya itu cepat kalau ngedit itu kayak kayak tadi malam tuh kan bingung lagi gimana ngeditnya itu di Canva kalau lewat laptop. Tapi kata oh temanku, ya kalau kata temanku enaknya di laptop, iya karena kamu sudah terbiasa bilang. Kalau aku biasanya oh Kak, kalau berarti tugas Canva yang kakak punya tuh ngeditnya di HP ya? iya Oh di ya HP, ya ya. iya Kak di HP kan masuk dulu ke email belajar saya, di situ kan ada Canva. Jadi saya masuk ya di situ banyak Kak. Bahkan tugas-tugas yang bisa aku kasih ke untuk anak-anak misalnya kan teori apa, ya aku Iya. ambil dari Canva itu, aku edit lagi kayak gitu tuh nah Kak, tapi lewat HP. Oh ya, Mhm, karena RAM-nya kuat rupanya ya. mmm, iya, Kakak, oke. Terima kasih Kak Elpi. iya Eh, sama-sama. Kak Kristi, bagaimana sampai sejauh ini sudah ada di level poin berapa kakak persiapannya? Iya, terima kasih Kak. Kalau ditanya level, gimana ya? Antara 5 dan 6. Hmm, Tapi rancangan pembelajarannya kan udah dibuat kemarin. Jadi itu yang saya ambil jadi RTL. mm-mm, Jadi masalahnya ini pembagian waktu. Karena hari Senin itu fakultatif iya. upacara kan. Selasa itu perpisahan kepala sekolah karena pensiun. Mm-mm, Rabu coblos. Antara Mhm, Kamis, Jumat itu ada BIMTEK di dinas. Antara Kamis sampai Sabtu, Kamis dan Sabtu aja bikinnya Kak. Tapi kayaknya oke, sempat aja. oke, siap, siap, siap. Terima kasih Kak Kristi, tetap semangat ya. Ya Kak. Oke, Kak Roni bagaimana? Oke, Kak Roni rupanya masih apa ya? Kita lanjut, tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar ya. Refleksi awalnya ini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya. Tadi malam sudah kita kupas habis-habisan ini. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan
kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah ya. Berarti kita kolaborasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran yang lain dengan kepala sekolah. Jadi benar-benar kita komunikasikan ya bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, ini yang jadi pusat tujuan utamanya itu peserta didik ya. Bagaimana melibatkan choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Voice itu siswa atau kita mampu bersuara ya, bukan lancang ya, tapi kita bisa mengungkapkan apa yang harus kita ungkapkan dengan berkaitan dengan proyek ini. Lalu kemudian choice itu berkenaan dengan tindakan atau menentukan pilihan yaitu tadi topik apa yang harus saya ambil yang sekiranya efektif dan berdampak ke depannya dengan situasi yang ada di sekolah kita. Berdampak baiklah ya. Ownership ini rasa kepemilikan. Jadi kita benar-benar merasa memiliki, ada tanggung jawab di situ, ada konsistensi di situ, ada kepribadian kita yang memang tegak lurus pada tegak lurus pada satu ketetapan atau prinsip ya. Jadi kalau kita sudah berpikir tentang topik ini ya, apapun itu risikonya, kita tetap maju aja terus ya. Apapun nanti tantangan dan semua hal itu pasti terjadi ya. Jadi kakak-kakak jangan merasa takut ya, jangan merasa ragu bahwa ya itulah memang tugas kita dalam hal ini. Jadi kita memang harus menunjukkan potensi kita di situ juga, mengasah kemampuan kita terus ya disitulah kita akan menjadi seorang guru yang memang nampak sekali untuk kemajuan di sekolah kita. Ya, apakah pemahaman saya terhadap choice over ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini lagi kakak bisa bertanya dengan diri sendiri selama mengikuti ini selama ini, apakah sudah benar-benar berdampak? Ya, ini tujuannya. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Yang berubah itu pola pikir kita, cara pandang kita, lalu baru kita bisa merubah situasi dan keadaan yang ada di sekitar atau di sekeliling kita. Ya, ini diperlukan keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik yang dimiliki oleh seorang guru PJOK. Ya, lalu baru keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini dia. Kita punya banyak pengalaman, ya, tapi bukan bersikap sok-sok tahu gitu ya. Ya, tetap rendah hati, tetap memandang semuanya itu memang sama lah, bukan berarti kita lebih hebat dari yang lain, tidak ya. Sehingga pembelajaran itu bisa terus berkelanjutan ya, tetap kakak asah ilmunya, tetap kakak ingin maju dan ingin terus maju ya. Penyampaian RTL ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK daerah Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dengan
Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler, program kegiatan selain mata pelajaran ya itulah tadi termasuk praktik baik yang sedang saat ini kita garap ya. Kakak-kakak dituntut berpikir keras ya, bukan terlalu keras sih, sudah semuanya kita dapat gambarannya ya, termasuk tadi malam sudah kita praktekkan. Untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana. Nah, rencana itu sebenarnya sudah ada tertuang di tugas yang tadi malam sudah due date-nya ya. Jadi kalau kakak jeli dengan LMS-nya, dibuka terus, pasti kakak akan mendapatkan bayangan yang jelasnya, karena di LMS, tugas LMS itu sudah tertuang di situ susunan kerangkanya ya. Pengantar tugas ini sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak masing-masing. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi ya tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Ya, setiap kegiatan tidak ada yang sempurna. Jadi itulah yang bisa kadang-kadang membuat kita takut mengambil keputusan karena takut salah. Sebenarnya ya salah itu hal yang wajar, nanti ada evaluasinya, ada refleksinya, baru setelah itu ada perbaikan ya di waktu yang selanjutnya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Ya, ini yang saya maksud, saya tidak bisa menilai atau memberi nilai apapun kepada kakak-kakak jika tugas itu memang benar-benar tidak diunggah. Ya, terpantau di situ, direkap nilai akan terlihat kosong atau strip begitu. Ya, ini meliputi satu, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan tapi yang akan kakak laksanakan ya. Ya, berilah mungkin 2 hari atau 3 hari rentan waktunya, nanti ada dokumentasinya, ada videonya. Kakak kalau sudah mengenal Canva itu lebih mudah dibuat satu aja ya, nanti itunya kerangkanya di awal, lalu setelah itu disambung lagi dengan dokumentasi videonya buat MP4. Jadi supaya apanya lebih terlihat tertata begitu. Ya, yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Ya, misalnya ada SK atau susunan panitia, ya coret-coretan begitu, misalnya notulen rapat tentang pelaksanaan rapat hari ini dengan kegiatan ini, harus ada ininya, harus ada bukti oret-oretnya, ketua siapa, membahas tentang apa, topiknya apa, lalu apakah kalau misalnya perlu dana, sumber dana dari mana begitu. Ada oret-oretannya, itu bisa dipoto, bisa dijadikan masuk di dokumentasi juga ya Kak ya. Semua yang dilakukan itu kita ini berbicara, merencanakan, tapi itu kita buat lagi di satu naskah, dinaskahkan. Nah, ini yang saya rasa sulit untuk dilakukan. Seperti kita mengajar, tapi kita harus buat RPP dulu. Seperti itu perumpamaannya seperti itu ya.
Sama seperti halnya project based learning ini, gampang sebenarnya kita mempraktekannya, tapi membuat naskah ini dari latar belakang, apa tujuan dan sebagainya sampai penutup, sampai refleksi dan ininya evaluasi paling ujung biasanya begitu. Ya, itu susah, tapi kalau kakak-kakak mau belajar pasti bisa. Ya, saya juga dulu tidak bisa. Jadi apapun nanti yang akan direncanakan di sekolah itu, kegiatan apapun, kakak akan terus-menerus melakukan kebiasaan yang seperti itu tadi. Jadi ketika suatu saat memerlukan ini, ada bukti otentiknya bahwa kita pernah merancang ini begitu. Ya. Rencana tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu, ya. Masa depan kita ditentukan oleh keputusan hari ini, ya. Seperti itulah, ya. Jadi kalau hari ini kita menentukan sesuatu yang baik, pasti masa depan kita akan juga lebih baik, ya. Mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus ini kerangkanya, Kak. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, ini bisa di screenshot. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, nih Kak. Ketetapan itu sampai dituliskan berapa. Bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Ya, berarti harus PowerPoint atau Canva ya. Paham ya Kak ya? Nah, ini apanya? Ini susunannya, komponen programnya. Judul, latar belakang, tujuan program, capaian atau langkah-langkah. Nah, ini eksekusinya nih, langkah-langkah isinya nih, isi kegiatannya. Dan hasil yang diharapkan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan yang ketujuh itu rencana evaluasi. Lalu kemungkinan tantangan. Poin-poin ini ada di contoh RTL saya, tapi RTL saya itu terlalu berbelit-belit ya, saya menilainya sekarang. Kalau dulu saya pikir sudah luar biasa, saya berusaha melakukan mengerjakan itu. Ya, kakak bisa lihat di situ. Ya, komponennya sepertinya ya mirip-mirip saja, tapi kakak bisa buat lebih sederhana dari itu. Keterangan RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL. Nah ini tadi, ini nanti akan kita refleksikan lagi seperti kemarin refleksi aksi nyata. Kalau kakak tidak mengunggah, apa yang kita bisa refleksi di pertemuan berikutnya nanti 1 minggu lagi. Ya itu yang membuat kemarin saya jadi bingung sendiri apa yang bisa dibahas kalau videonya tidak diunggah. Nah itu terjadi, akhirnya nada suara saya meninggi sampai beberapa oktav itu, karena saya pusing juga. Ya, jadi saya rasa kakak-kakak semakin mengerti ya. Setelah kita melakukan sesuatu, nanti kita refleksikan lagi. Nah kalau kakak tidak mengunggah, apa yang kita mau, bahan apa yang bisa kita refleksikan di tetap maya selanjutnya. Nah ini kakak jadi bingung-bingung sendiri ya. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen. Notulen ini yang saya maksud tadi, yang oret-oretan tadi itu ya. Notulen itu ya poin penting apa, bahkan di situ absensinya juga harus ada siapa-siapa yang hadir ya. Catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumentasi lain yang relevan. Ini ada di RTL saya, silahkan kakak lihat juga di situ sebagai referensi. Ya, sudah di screenshot ini? Atau di foto? Ada di LMS, Kak. Oke lah. Sudah bagus. Sudah tadi Kak, aku screenshot. Nanti kau kirim di.
Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek mulai komunitas belajar. Nah, ini rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti bawah ini. Nah, bisa kakak baca sendiri. Ini ada di LMS kan? Judul program kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, struktur program. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah. Ini aset nih ya, aset yang mendukung kegiatan itu apa-apa saja. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Oh, sudah tadi. Iya, sudah. Yang 7, rencana evaluasi. Lalu yang ke-8, kemungkinan tantangannya apa? Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin terjadi. Ini ada juga di LMS kan? Ada ya Kak ya? Untuk bahan kakak membuat rancangannya. Lalu aspek penilaiannya ini. Tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri. Ya, ini yang apa tadi? Voice, choice, dan ownership tadi. Kelengkapan rencana dalam struktur program, ini deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cukup cakupannya ya. Itu ada A, B, C, keterlibatan komunitas dalam sekolah itu apa. D, rencana evaluasi lini masa. Nanti kita lihat di kalender pendidikan, kalender kegiatan kita. Jadi ada waktu sekitar, saya lihat di situ 1 minggu baru setelah itu kita refleksi. Catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, ini dia. Tapi saya rasa nggak ada ya kakak, satu sekolah 2 guru PJOK-nya. Lewatkan saja ini. Diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak merefleksikan modul 3 yang kemarin 2 malam lalu, 2 malam berturut-turut yang 3 JP. 3 JP itu silakan kakak merefleksikannya. Apakah sudah paham atau belum paham? Tadi sudah ada bayangannya ya. Di awal kita sudah. Sekarang refleksi modul 3. Apa yang kakak bisa simak dari pembelajaran ini? Di modul 3 ini. Silakan raise hand jika ada. Sebelum kita masuk di penutup. Silakan satu orang mewakili kawan-kawannya untuk merefleksikan kembali pembelajaran modul 3. Siapa nih kira-kira? Ada? Bisa raise hand? Silakan. Voice nih. Jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan, menunjukkan suaranya. Silakan Kak Resti, silakan berkomentar refleksi kakak tentang pembelajaran modul 3. Silakan Kak. Kak Krisja. Oke. Dilempar ke Kak Kris nih. Bagaimana Kak Kris?
Baik, Kak. Terima Ya, silakan. kasih sudah melemparkan ke saya. Sebenarnya saya nggak siap sih. Refleksi pribadi saya sendiri dengan modul 3 ini, saya jadi tahu kelemahan dari komunitas belajar saya di sekolah. Dari kelemahan komunitas belajar saya di sekolah itu, saya, berinisiatif ingin apa ya, ingin meningkatkan kembali yang dari inisiasi ke implementasi, yaitu Mhm. di rancangan pembelajaran berbasis project yang saya bikin, simpel saja, Kak, kayak, bergerak aktif siswa ini loh kurang. Jadi Mhm. saya ingin, semua kelas, tujuannya untuk menggerakkan guru kelas ini biar suasana di dalam, kelas itu tidak tegang. Jadi saya mengambil, yang kemarin rencana pembelajaran itu di komunitas belajar itu bergerak aktif dengan ice breaking. Simpel aja sih, Oh Kak, sebenarnya, heeh. Jadi oh, siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa melakukan ice breaking bersama, lanjutannya nanti bersama guru kelasnya masing-masing, begitu sih, Kak. oh diterapkan begitu ya? Diterapkan lagi di guru kelasnya. Oke, siap, Kak. Seperti kita kemarin sudah termasuk menggerakkan ya. Kita Ya, bukan menciptakan, kita menghafal senam lalu kita tampilkan. Nah, itu kita bagi-bagikan ke seluruh sekolah kita masing-masing. Akhirnya ini yang Kak Kristi maksud itu iya, ya? betul. Mhm. Berarti kita sudah mempraktekkannya. Jadi kalau Kakak-kakak bisa memahami alur, project based learning ini, kemungkinan ini adalah pertama bagi Kakak, dan saya berharap ini adalah pengalaman pertama dan mengantarkan Kakak untuk selanjutnya melakukan ini terus, karena banyak sekali proyek-proyek di sekolah itu yang bisa secara tidak sadar kita di sekolah itu banyak sekali proyek yang harus kita kerjakan. Bisa jadi ada perayaan hari besar, ada perayaan keagamaan, misalnya perayaan Natal, perayaan yang agama-agama lain, ada perayaan 17 Agustus, ada hari Kartini. Kita buat proyek misalnya fashion show menggunakan tema pakaian adat. Nah, itu di hari Kartini. Lalu ada lagi mungkin di hari guru, anak-anak disuruh fashion show menggunakan kostum-kostum guru. Jadi menumbuhkan rasa ini mereka sejenak membayangkan suatu saat saya akan menjadi guru. Bisa jadi itu menjadi awal mimpi mereka, ya. Atau kalau yang kita berkolaborasi dengan guru agama Kristen misalnya, ayo Bu, bagaimana rencana sebentar kita akan melaksanakan Natal, ya. Ayo kita rapat. Nah, kita juga bisa antusias memberikan dorongan kepada guru kita. Secara otomatis kita sedang belajar menggarap proyek itu, dan kita juga sedang menggerakkan rekan sejawat kita. Itu dia. Ya, banyak sekali saya rasa proyek 17 Agustus misalnya lomba karaoke lagu lagu wajib nasional. Ini wajibnya lalu pilihannya ini begitu. Saya sudah coba kemarin yang simpel-simpel ringan-ringan, ternyata ada potensi siswa-siswa saya yang pintar nyanyi. Nah, itu termasuk proyek juga, tapi ada momen-momen tertentu yang memang cocok dipasangkan dengan kegiatan itu. Nah, ini yang kakak-kakak dapat tantangan di akhir PKG ini bertepatan dengan nanti kegiatan ulangan, nanti kegiatan pilkada, ada PGRI. Nah, bisa kakak cocokkan juga ya di situ. Jadi ini menjadi satu pembiasaan baru
atau gebrakan baru ke sekolah kita, ya. Ketemulah akhirnya bakat-bakat seni dari guru-guru ini akan dibangkitkan, ya. Saya rasa kepala sekolah pasti mensupport itu, jika itu positif pasti disupport lah. Ya, kalau kami SDN Betang Narong bahkan mau berpatungan biaya atau dana begitu untuk hal-hal yang kayak begini, misalnya mendukung kegiatan keagamaan atau mendukung kegiatan P5, kami tidak keberatan untuk mengumpulkan uang sebagai untuk melancarkan kegiatan itu. Itu bayangan dari saya pribadi ya Kak ya. PKG ini adalah subbagian dari program guru penggerak. Jadi tugas kita ini sesungguhnya bertugas menggerakkan siswa dan menggerakkan guru-guru yang rekan-rekan sejawat kita. Nah, ingat kita akan memiliki sertifikat ini nanti. Nah, itu kita terapkan. Artinya kita sudah lolos melalui proses-proses mengasah diri menjadi guru yang memiliki kompetensi yang bisa dipercaya, ya. Sudah kita sampai penutup. Sudah lewat sih waktunya ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Ini Zoom-nya hari Senin. Ya Kak ya. Dikuat-kuatkan saja untuk persiapan rally Zoom-nya. Jadi sepertinya kita padat sudah 3 malam ini berturut-turut. Hari ini tanggal 23, 1 JP. Nanti hari Senin 2 JP, umpan balik RTL. Nah, umpan balik RTL ini berarti kakak sudah mengunggah sebenarnya rancangannya. Yang tadi malam kita buat itu. Due date-nya sudah tadi malam, tapi kakak-kakak yang belum disilahkan untuk mengunggah, ya. Nanti kita umpan baliknya apa, bisa 1 orang nanti ditampilkan. Tapi saya lihat PPT-nya dulu nanti ya. Lalu tetap maya 2 JP pengantar bukti karya. Nah, bukti karya ini yang RTL kakak tuh yang dibuat menjadi satu dengan dokumentasi aksi otentiknya ya. Implementasinya atau eksekusinya begitu. Ya. Setelah umpan balik hari Selasa tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, tanggal 8, 9, tanggal 10 tatap maya terakhir kita. Jadi setelah hari Senin, kakak-kakak diberi waktu untuk mengunggah. Nanti kakak-kakak cek di LMS due date-nya tuh hari apa ya. Saya belum cek nih. Ya, yang saya cek tadi refleksi. Kalau RTL itu malam ini Kak due date-nya. Nah, itu dia. Berarti Kak kalau RTL itu nggak usah pakai dokumentasi tapi kerangka aja. Itu kerangka aja. Nah, kerangka itu yang kakak eksekusi. Jadi bukti karya. Nah, itu dia. Yang itu tadi, yang saya minta kakak screenshot tadi, ada notulennya, ada susunan, ada catatan, ininya ada absensinya. Itu yang semuanya dikumpulkan. Kalau Canva kan gampang nih, ini pembukaannya, ini sampul pembukanya, lalu kemudian masuk di rencana tindak lanjut, lalu kemudian dokumentasi, baru terakhirnya video. Jadi nanti diputar dengan MP4, jadi dia bisa bunyi sendiri. Ya, selamat berjuang
berjuang, selamat bekerja kakak-kakak ya, tetap semangat. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita hanya 1 JP dan ini pun waktunya juga sudah lewat. Untuk menghemat paket data kita, ya kita akhiri pertemuan tatap maya kita sampai di sini. Saya menghentikan berbagi layar. Silakan kita semua untuk melakukan dokumentasi. Silakan dibuka kameranya. Kameraku error lagi, Kak. Nah, itu dia. Yang hadir hari ini ada 8 orang, ya. 2 orangnya mungkin lagi sibuk. Tapi saya rasa pasti sudah. Silakan di Kak LP. Siapa nih yang dokumentasi? Kamelita. Semantang aku ada videonya nih. Kami silakan. Ya harus urai rambut. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, apalagi gayanya? Apalagi gayanya? Ayo ganti gaya. Gaya tidur kah? Tunggulah. 1, 2, 3. Oke deh. Oke, sudah. Sudah. Terima kasih kakak-kakak. Tetap sehat selalu ya. Tetap semangat. Salam untuk keluarga. Bahagia selalu. Selamat memasuki dan selamat mencoblos nanti ya. Masuk hari politik ini, minggu tenang. Ya. Iya. Baik, saya mengucapkan selamat malam untuk kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan selamat malam. Mohon izin meninggalkan. Dadah semuanya. Mohon izin Kak keluar. Ya. Selamat malam. Inon bos. Harapannya. Tanya ulah tugas. Hah? Wah. Kosong. Tanya ulah refleksi. Hah? Refleksi haut. Keluar sana itu. Saya perlu berkarya.